Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Rista Afitaranda dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, NIM 210531100019. Oke, kali ini saya akan membahas tentang seks dan gender. Dan dari pembahasan tersebut pastinya juga bersangkutan dengan kesetaraan gender. Oke, mungkin kalian juga berpikir, kenapa sih perempuan zaman sekarang itu masih aja ngeributin kesetaraan gender? Padahal di Indonesia, perempuan sudah bisa sekolah, kerja, dan banyak kok yang udah jadi leader. Dari pernyataan tersebut, banyak sekali yang sudah berpikir bahwa kesetaraan gender di Indonesia sudah merata. Padahal hal tersebut itu salah. Di Indonesia, kesetaraan gender itu belum merata. Buktinya, sampai sekarang masih cukup sering terjadi khususnya di daerah perkampungan atau bahkan di daerah-daerah kecil. Kenapa aku bilang gitu? Karena hal tersebut juga ada contohnya dan hal tersebut juga bisa kita temuin di kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang pertama, kalian lagi ke toko baju nih sama teman kalian, teman cowok kalian. Tiba-tiba teman cowok kalian itu ngomong, "Ya elah, kebiasaan nih cewek, gak bisa banget kalau lihat baju, lama banget lagi kalau milih." Dan mungkin kalian juga pernah melihat di sosial media, mungkin ada postingan-postingan tentang cewek versus cowok yang mengkotak-kotakan cewek seperti apa dan cowok itu seperti apa. Sebelum kita membahas kesetaraan gender terlalu dalam, menurut aku penting banget kita mengetahui pengertian dari seks dan gender. Seks adalah karakter biologis seorang manusia dilihat dari organ reproduktif, kromosom, dan hormon. Contohnya, misalnya, laki-laki dia punya testis, kalau perempuan itu punya vagina atau ovarium. Gender, karakteristik maskulin dan feminin yang dimiliki seseorang dalam konteks sosial yang mengacu pada perilaku, sifat, dan sikap. Misalnya, masyarakat yang mengkonsepkan general kontak laki-laki itu digeneralisasikan sebagai pribadi yang lebih agresif, lebih tegas, sementara perempuan dianggap lebih kalem, manja, dan cerewet. Ada pula identitas gender. Identitas gender adalah pandangan orang terhadap karakteristik feminim dan maskulinnya. Ada yang merasa gender mereka itu sesuai dengan seksnya dan ada juga yang merasa berbeda. Mungkin kita juga sering mendengar orang-orang yang bilang, ya kalau dia punya testis, dia artinya laki-laki. Kalau dia punya vagina atau ovarium, dia perempuan. Dulu aku juga berpikir seperti itu. Oke, mari kita bahas perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan kromosomnya. Pada tubuh manusia, kromosom adalah struktur di dalam sel berupa deretan melengkung yang terdiri dari DNA dan lainnya. Dan informasinya itu adalah genetik. Secara umum, manusia mempunyai 46 kromosom yang berpasang-pasangan dan ada 23 pasang. Setiap pasang kromosom ini mempunyai aspek berbeda dalam tubuh kembang tubuh kita. Nah, khusus balik lagi ke seks itu, yang ngurusin pasangan kromosom ke-23, kalau perempuan itu XY, laki-laki XY. Tetapi hal tersebut tidak bisa dikotak-kotakan karena setiap manusia itu memiliki berbeda-beda, bukan hanya perempuan harus XX, laki-laki XY. Bisa juga kalau perempuan itu XY, kalau laki-laki itu XX. Selanjutnya itu ada hormon. Hormon adalah zat perantara kimiawi jarak jauh yang secara spesifikasi disekresikan ke dalam kelenjar endokrin sebagai respon terhadap sinyal yang sesuai dan perannya adalah sebagai messenger. Dan di dalam hormon itu ada 3 jenis yang dikaitkan dengan seks seseorang itu ada testosteron, progesteron, ada estradiol yang semua manusia mempunyai ketiga hormon tersebut. Yang kita tahu, laki-laki memiliki hormon yang paling tinggi ketimbang perempuan. Selain itu, testosteron juga berpengaruh terhadap hipoteron yang ada di otak,
yang semacam otak laki-laki itu semacam dimaklumisasi dan jadi mempunyai sifat yang lebih agresif, hipotetif, dan bahkan social drive-nya itu lebih tinggi. Nah, sekarang kan kita udah paham sama fakta bahwa dari segi biologis ada narasi yang terlalu mengkotak-kotakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang kita tahu nih bahwa sebenarnya yang kita anggap simple tersebut itu sense ternyata itu sangat berpengaruh, meskipun hal tersebut itu simple dan dianggap remeh. Dan hal tersebut dijadikan justifikasi untuk mempengaruhi decision antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kalian juga penasaran kenapa sih kesetaraan gender itu bisa dibawa sampai sekarang. Kenapa saya bilang kesetaraan gender itu masih belum merata? Karena bisa kita temui sehari-hari gitu, disebut sebagai sumber fitnah. Katanya perempuan suka terlalu emosi dan cenderung memakai perasaan. Laki-laki nggak boleh cengeng kayak cewek. Kriminalisasi aborsi. Kapan mau nikah? Nanti keburu tua loh. Apalagi di pedesaan. Umur 25 tahun itu sudah disebut sebagai perawan tua. Ibu rumah tangga dituntut multitasking, dianggap ribet, rempong, terlalu banyak komplain, dan tentunya disuruh santai kalau kita coba bicara tentang seksisme. Yang kita temui sehari-hari itu dari warna. Laki-laki harus memakai warna baju yang warnanya hitam, abu-abu, atau bahkan yang warnanya itu gelap-gelap aja. Tetapi kalau perempuan itu harus memakai warna-warna yang terang seperti pink, merah, ataupun kuning seperti itu. Nah, hal tersebut termasuk kesetaraan gender yang sudah kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu aja yang aku jelasin pada hari ini. Terima kasih udah menonton video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.